lampu H4 Rayton M1J. Oke, kita buka. Oke, seperti ini. Ada lampunya, ada obeng buat ngatur kemiringan nih, terus sama ada 3 baut ini ya, ini buat diposisiin di sini, misal mau diposisikan lebih turun, lebih ke arah kanan atau lebih ke arah kiri ya. Oke, ini saya pasang di Supra ya ini. Nah, gantiin lampu yang ini, yang H4 ini kenapa saya ganti, soalnya ini terlalu ngepres, saya pengen ganti yang agak kecilan. Nah, untuk ukuran M1J ini sedikit lebih kecil ya daripada MKL ini. MKL atau Z5 Pro semacam itulah, hampir sama ukurannya. Kalau Rayton lebih kecil. Oke. Nah, ini perbandingannya ya, ukurannya lebih pendek yang Rayton sedikit. Untuk yang ini, yang lampu lama saya ini bagian high beamnya lebih menonjol jauh. Nah, kalau ini cuma sedikit. Terus untuk bagian ekornya kalau dilihat juga ya selisih setengah senti kurang lebih lah ya. Oke, ini buat yang pakai motor bebek terutama kayak saya ya, pakai Supra ini penting ini untuk mengetahui ukuran-ukuran dari lampu ini. Kecuali kalau kalian pakai Matic yang lampunya di tebeng bawah itu kayak Beat, atau pakai mobil H4 itu biasanya sih lebih lega ya. Kalau mobil tinggal kalian yang perlu ukur itu diameternya, karena untuk beberapa mobil kayak Sigra itu diameternya kecil, jadi harus pakai yang diameter kecil juga ya. Oke, ini setelah kepasang ya, lumayan lah, ini masih ada sisa sedikit. Terus untuk bagian sini saya juga udah bisa pakai soket H4 Boan Vixen ya ini ya, plus karet pelindung anti airnya. Nah, kalau saya pakai yang kemarin itu MKL MK5 Pro itu karena ininya lebih panjang, jadi nggak pakai ini, harus pakai skun yang ya, skun untuk H4 itu ya, harus dibengkokin juga ininya, tadi kaki H4 nya ke sini, terus ke sini sama ke sini, supaya nggak mentok speedometer. Nah, kalau yang ini tadi saya coba sih udah aman ya, nggak mentok ya, pakai kaki H4 standar ini. Oke, untuk hasilnya nanti menyusul. Nah, ini untuk hasilnya ya, ini Rayton M01J di headlamp Supra X125 injeksi. Ini enggak itu ya, enggak nyentuh kaca ya. Kemarin saya pakai high beam setengah jam lebih itu panasnya nggak ngumpul di sini, panasnya masih merata. Kalau misalnya dia nempel, biasanya itu panasnya nempel jadi satu di sekitaran sini deket sama lampu high beamnya ya. Jadi aman, tinggal pinter-pinternya kita ngatur jarak sih. Bisa juga untuk ngatur jarak pakai skrup yang di kaki tiganya itu kan ada ya. Untuk naik turunnya juga masih bisa, ini naik turun sorotnya ini supaya nggak ketinggian, nggak kena orang ya, masih enak. Jadi ini kalau kalian masih mau pakai dudukan H4 sama soket H4 nya nggak pakai skun ya, nggak pakai skun terus kakinya dibengkokin, itu kalian harus pinter-pinter milih lampu yang panjangnya kurang dari 11 cm kayak ini ya. Bisa juga pakai kayak IBES XT1 itu kayaknya sekitaran 10 cm, atau Apro Laser itu juga kisaran 10 cm aja, nggak lebih. Terus dia kaki H4 nya itu misah, soalnya pakai balas ya, itu juga bisa. Cuman kenapa saya nggak pakai itu, selain harganya lebih mahal juga karena wattnya lumayan besar, yaitu lebih dari 55 watt kayaknya itu untuk low beamnya aja. Sedangkan motor saya ini aki sama spool kiprok masih standar semua, jadi kayak agak nggak tega aja kalau ngasih satu terang itu. Oke, ini hasil cahayanya dari Rayton M1J ya. Saya pasang di Supra X125 injeksi, lumayan
kurang ya. Ini low beamnya, untuk low high beamnya tetap lumayan lebar juga. Ini jalan 8 meter masih tercover semua sampai mobil juga. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Terima kasih. Jadi ini hasil cahaya dari Rayton M1J yang saya pasang di Supra X125 injeksi ya. Ini misal mati, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh. Lumayan cut off-nya rapi, terus ini juga lebar banget ya. Sampai satu jalan nggak cukup nyampe tembok gitu. Terus ini juga nyisa banyak, ini yang sebelah kiri. Untuk panas apa enggak, menurut saya sih enggak sih ya, masih enak, masih cukup dingin lah, apalagi dibandingin lampu halogen bawaannya Supra X125 ya. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, terima kasih.